السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Kembali Allah mudahkan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu yang semoga majelis yang kita adakan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ilmu yang akan kita pelajari menjadi petunjuk kita semuanya di dalam beramal sebagai bekal nanti ketika menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan wa mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu husna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Tidak lupa salam hormat kita haturkan, semoga salat dan salam senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi kajian Adabut Thalab di dalam pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim yang ditulis oleh Al-Alama Badaruddin Ibn Jama' Al-Kinani rahimallahu taala yang wafat pada tahun 733 Hijriah. Rahimallahu taala rahmatan wasi'atan wal jami'il muslimin wa amatihim. Allahumma amin. Kita masuk pada ucapannya Imam Abu Muslim Al-Khawlani, masih di bab fadlul ilm, ya keutamaan ilmu. Waqala, beliau menukil ucapannya seorang ulama. Waqala Abu Muslim Al-Khawlani, berkata Imam Abu Muslim Al-Khawlani, al-ulama'u fil ardi mithlu nujumi fis sama. Kata beliau, para ulama di muka bumi keberadaannya seperti halnya bintang di atas langit di malam hari. Al-ulama'u fil ard, para ulama di muka bumi, mithlu nujumi fis sama, keberadaan mereka yaitu para ulama di muka bumi itu seperti halnya bintang yang ada di atas langit. Idza badat lin-nasi ihtadau biha. Bagaimana manusia itu banyak mengambil manfaat tatkala bintang di langit itu muncul. Terutama di zaman dahulu sebelum ada teknologi. Mereka sangat berpatokan sekali dengan keberadaan bintang. Dan Allah SWT juga sebutkan di dalam Al-Quran, salah satu di antara fungsi diciptakannya bintang, salah satunya adalah sebagai petunjuk arah. Sebagai petunjuk arah. Jadi ada 3 fungsi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk arah, yang kedua sebagai hiasan langit, lalu yang ketiga adalah sebagai pelempar setan yang ingin mencuri dengar berita langit. Baik. Beliau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa para ulama itu seperti halnya
seperti halnya bintang di malam hari, yang keberadaan mereka itu sangat dibutuhkan oleh umat manusia sebagai petunjuk arah. Yang ini menjelaskan kepada kita yang pertama tentang keutamaan ilmu. Bagaimana para ulama Rabbani tentunya mereka dimuliakan Allah SWT menjadi petunjuk bagi umat manusia. Sekali lagi ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu, di mana ilmu itu akan menjadikan orang terangkat kedudukannya di dunia ini. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ilmu para ulama itu sangat dibutuhkan oleh umat. Ilmu para ulama itu dibutuhkan oleh umat, terutama di zaman-zaman seperti sekarang. Jadi ilmu mereka itu sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, agar kita itu tidak salah jalan, agar kita itu bisa mendapat petunjuk seperti halnya bintang yang ada di langit. Kembali tadi kita sampaikan, terutama ketika kita melihat ya keberadaan bintang di masa lalu sebelum ada teknologi, bagaimana manusia itu mengandalkan bintang sebagai petunjuk arah. Ketika mereka safar di malam hari, ketika mereka berada di tengah laut, ya, bagi para pelaut sampai sekarang pun masih, ya, sekalipun sudah bisa teratasi dengan adanya teknologi, tapi setidaknya keberadaan bintang itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Maka perumpamaan yang diberikan oleh beliau memberi pelajaran kepada kita bahwa ilmu mereka itu sekali lagi sangat dibutuhkan oleh kita, agar kita bisa paham, agar kita itu bisa tahu arah jalan yang barangkali kita selama ini tersesat dan kita tidak tahu arah. Maka dengan mendapatkan penjelasan mereka, petunjuk dari mereka, kita menjadi paham kembali tentang hakikat kehidupan di dunia ini, terutama di zaman fitnah seperti sekarang. Bagaimana ilmu para ulama sangat dibutuhkan. Ulama tentunya bukan hanya sekedar yang pandai berceramah, beretorika, ya, tapi halnya seperti halnya bintang. Terkadang bisa jadi keberadaan mereka itu tidak begitu terang, ya, enggak semua orang bisa melihat. Sebagaimana bisa jadi ya bintang yang terang yang di langit, ya, itu tidak banyak dibanding dengan bintang yang ada semuanya di langit. Maka keberadaan ulama Rabbani juga bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi mereka nggak pernah tampil di media sosial, ya. Mereka kurang dikenal, ya, oleh banyak orang, ya, tapi mereka adalah ulama Rabbani. Ilmu mereka itu sangat dibutuhkan, terutama di zaman fitnah seperti sekarang. Keberadaan ulama Rabbani sekali lagi sangat dibutuhkan sekali oleh mereka. Mereka lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya, kepada umat manusia, agar paham tentang hakikat hidup, agar paham tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini pentingnya kita, ya, terus melestarikan ilmu mereka, ya, melalui buku-buku klasik mereka, ya, melalui buku-buku yang mereka telah tulis di masanya, ya, terus kita pelajari, karena mereka adalah petunjuk bagi kita semuanya. Sebagaimana agar kita bisa paham tentang hakikat fitnah apabila terjadi,
Ya, fitnah apabila terjadi, yang mana fitnah itu bisa diibaratkan dari kejauhan itu manis. Dari kejauhan itu manis. Ya, bak gadis belia yang cantik menggoda. Namun bila fitnah itu sudah terjadi, semua orang baru sadar. Semua orang baru sadar kalau gadis yang dilihatnya itu ternyata perempuan tua renta yang sudah reyot. Seperti itulah fitnah kalau sudah terjadi. Tapi ketika baru terjadi, ketika di awal-awal, ya banyak orang memiliki banyak harapan. Memiliki banyak harapan. Oleh karena itu, kita bisa belajar dari banyak peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan umat manusia. Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, banyak para provokator yang mereka itu menyebarkan isu berita yang tidak benar di tengah masyarakat kalau Utsman ini ya terlalu tinggi nepotismenya. Jadi banyak menurut mereka dari kalangan keluarga besarnya Utsman bin Affan yang diangkat menjadi pejabat. Maka mereka menilai bahwa ini sudah enggak benar. Enggak seperti halnya di masa Abu Bakar dan juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sehingga mereka menilai ya bahwa Utsman ini perlu diturunkan dari jabatan khalifahnya. Maka mereka pun membuat makar. Ya, mereka membuat makar ya mengepung rumahnya Utsman bin Affan, mendemo, lalu diturunkan sampai terjadilah pembunuhan yang menjadi musibah terbesar bagi umat manusia. Dan mereka punya harapan seperti tadi. Jadi fitnah kalau terjadi itu dari kejauhan manis, menjanjikan banyak hal. Ya, mereka berpikir dan mereka mengira dengan diturunkannya Utsman bin Affan, masalah umat akan menjadi beres. Akan menjadi beres. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi lebih buruk. Itu pelajaran buat kita. Pelajaran yang harus kita petik. Bagaimana? Ya, sekali lagi, fitnah kalau sudah terjadi, seperti tadi, semua orang akan saling menyalahkan. Harusnya begini, harusnya begitu, harusnya kita tidak berbuat ini, tidak berbuat itu. Itulah fitnah. Kalau sudah terjadi demikian. Atau coba kita kilas balik di zaman kita, tidak usah terlalu jauh, di tahun 98 kemarin, di zaman Orde Baru, banyak orang berharap dengan diturunkannya Pak Soeharto, maka semua KKN akan bisa dibredel. Korupsi, kolusi, nepotisme, itu harapan banyak orang. Dengan diturunkannya maka sudah selesai masalah. Bangsa akan menjadi baik. Tapi apa yang terjadi? Apa kenyataannya? Sampai sering kita lihat di belakang mobil piye kabare esi penak zamanku toh. Seperti itu. Itulah fitnah. Ketika terjadi, kita baru sadar ya bahwa nikmat aman itu jauh lebih baik. Dan para ulama memberikan banyak petunjuk kepada kita semuanya apa yang seharusnya kita lakukan di zaman fitnah.
Seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Muslim tadi, rahimahullah ta'ala, ulama fil ardi mithlu an-nujum fis sama. Para ulama di muka bumi keberadaannya seperti halnya bintang di atas langit di malam hari. Ketika bintang itu muncul, maka kita bisa mengambil manfaat. Tapi tatkala bintang itu tertutupi mendung atau awan atau hujan, maka banyak orang kebingungan. Maka di sini pentingnya kita yang mengambil petunjuk penjelasan dari para ulama di zaman fitnah seperti sekarang. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab yang masyhur yang beliau tulis, yaitu kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwa fitnah kalau sudah terjadi itu bagaikan gelombang yang begitu besar. Siapapun tidak akan mampu menghentikan. Ini fitnah. Semua orang akan bebas berbicara, berkomentar, berkata, berbuat. Ini fitnah kalau sudah terjadi. Dia bagaikan gelombang besar yang sulit untuk dihentikan. Maka Nabi SAW banyak mengingatkan kepada kita, satakunu fitnatun, akan terjadi fitnah nanti di akhir zaman, huru hara. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im. Orang yang duduk itu jauh lebih baik daripada orang yang berdiri. Apa maknanya orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri? Kata para ulama, orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk dirinya, untuk dunianya, untuk akhiratnya, itu jauh lebih baik daripada yang menyibukkan diri dengan perkara yang sedang terjadi, huru-hara yang sedang terjadi, fitnah yang sedang terjadi. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im wal qa'imu fiha khairu minal mashi. Dan orang yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Wal mashi fiha khairu minas sa'i. Dan yang berjalan masih lebih baik pula daripada yang langsung terjun langsung dalam fitnah tersebut. Dan ini perkara yang tentunya akan terjadi. Tentunya akan terjadi. Dan pembahasan masalah ini dikatakan oleh para ulama adalah pembahasan yang selalu dibahas oleh para ulama. Sini dikatakan innal haditha 'anil fitana wa ma warada fiha min al-ayati wal ahadits akhadha janiban min al-inayati al-muhadditsin. Pembicaraan tentang masalah fitnah dan hal yang terjadi di dalamnya yang tercantum di dalam ayat dan juga hadis Nabi SAW, ini menjadi salah satu tema pembahasan yang selalu diangkat oleh para ahli hadis. Fakullama yakhlu kitabun min kutubis sunnah, di mana tidak ada satupun buku induk hadis yang ditulis oleh para ulama, kasahih al-Bukhari, sahih Muslim, seperti sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi wa ghairiha katsir, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi serta yang lainnya. Jadi buku-buku induk dalam tulisan hadis min kitabin au babin al-fitan, kecuali di dalam buku-buku tersebut selalu dicantumkan situ satu bab, yaitu bab fitan. Berarti ini menjelaskan kepada kita ada fitnah yang pasti akan terjadi di tengah kehidupan kita. Bahkan qala al-Imam Bukhari, Imam Bukhari berkata fi sahihi, dalam kitab sahihnya, Kitabul Fitan, kitab fitan, babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala, bab di dalam penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah.
takutlah kalian dengan fitnah, ujian secara umum, atau di sini ujian yang ada dalam kehidupan secara besar, ya, huru-hara dan seterusnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Jadi fitnah sekali lagi kalau sudah terjadi itu akan menimpa siapapun tanpa terkecuali. Seperti tadi akan tersapu oleh air tsunami yang begitu deras. Wa makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kepada kita tentang masalah fitnah ini, tentang masalah fitnah ini. Maka Bapak Ibu rahmat taala, ya, pembahasan tentang masalah ini, ya, tentunya adalah pembahasan yang sangat dibutuhkan sekali oleh kita semuanya di hari-hari seperti sekarang, apalagi di zaman media sosial. Bagaimana petunjuk para ulama terkait dengan masalah ini? Apa petunjuk mereka? Karena dengan kita mengikuti petunjuk para ulama, kita akan selamat insyaallah dari huru-hara yang sedang terjadi. Karena para ulama, mereka ketika memberikan nasihat, tentunya mereka memadukan antara petunjuk dari Al-Quran dan juga hadis dengan realita yang pernah terjadi. Belajar dari sejarah, belajar dari apa yang pernah menimpa umat di masa-masa terdahulu, Bahkan yang menariknya, pembahasan masalah fitnah ini saya ambil dari kitab Min Syarul Ulama Salaf Indal Fitan, ya, keteladanan para ulama di zaman fitnah, ya. Di sini disebutkan bal inna min awalil abwab allati afradat bit tasnif indal muhaddithin. Ada satu hal yang menarik di sini disampaikan, bahwa di antara buku yang ditulis, ya, secara tematik yang khusus bicara tentang masalah fitnah, itu ditulis oleh seorang ulama yang bernama Nu'aim ibn Hamad al-Khuzai. Nu'aim ibn Hamad al-Khuzai. Beliau wafat pada tahun 228 Hijriah. 228 Hijriah. Insyaallah. Ini berarti menjelaskan kepada kita sekali lagi bahwa para ulama konsen sekali membahas tentang tema ini. Apa petunjuk mereka di saat terjadinya fitnah? Dikatakan Abdurrahman ibn Abza, ketika terjadi fitnah di zamannya Utsman bin Affan, itu pernah bertanya, ini seorang ulama tabi'in, pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa-masa itu. Kita sedikit coba bayangkan, ya, di masa terjadi fitnah tersebut, Utsman bin Affan di kota Madinah, banyak pendemo yang mengepung rumahnya, dan Utsman melarang, ya, bagi siapapun untuk mengangkat senjata, artinya melawan, karena akan terjadi pertumpahan darah. Ya, kira-kira kalau kita berada di sana di masa itu, kita ikut atau tidak? Ini yang kami maksud. Apakah kita akan membabi buta, membela, atau kita mengangkat senjata, atau bagaimana? Kalau di zaman kita mungkin kita akan sibuk komentar di media sosial yang menyibukkan diri dengan berita ini, berita itu, ambil potongan video ini, potongan video itu, dengan kesal, dengan geram kita membuat komentar di semua akun yang kita miliki. Apakah seperti itu? Mirip-mirip, coba kita bandingkan. Kata Abdurrahman ibn Abza rahimahullah ta'ala, qultu li Ubay ibn Ka'ab, saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ini metode para ulama, bagaimana ketika terjadi fitnah, mereka itu kembali kepada ilmunya, kepada sumbernya, para ulama. Jadi tidak disimpulkan sendiri, ya. Karena fitnah kalau sudah terjadi, sekali lagi nggak jelas mana sebenarnya
yang benar. Apa yang terjadi sesungguhnya kita nggak tahu di balik itu semuanya. Apalagi jauh ya posisi antara kita dengan terjadinya huru-hara tersebut. Qultu li Ubay bin Ka'ab lama waqa'a an-nasu fi amri Utsman. Saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tatkala terjadi fitnah di zaman Utsman. Abul Mundhir wa mal makhraj. Wahai Abul Mundhir, ini kunyahnya sahabat Ubay bin Ka'ab. Wahai Abul Mundhir, solusinya bagaimana? Ini solusinya bagaimana? Kalau sudah seperti ini bagaimana? Maka qala, sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, kitabullah wa mastabana laka fa'mal bihi. Pegang kuat-kuat kitabullah. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Wa mastabana laka fa'mal bihi. Yang jelas bagi Anda di dalam Al-Quran, maka ikuti. Ikuti. Di Al-Quran banyak penjelasan. Bagaimana kisahnya Fir'aun. Kira-kira pada saat kita berada di masanya Fir'aun, kita berada di kubu mana? Di kubunya Fir'aun atau di kubunya Musa? Di kisahnya Ashabul Ukhdud, kira-kira kita itu berada di barisannya Raja Namrud atau di Ashabul Ukhdud, di mana dibuatkan parit yang begitu besar, kemudian opsinya cuma dua, kufur atau beriman kepada Allah tapi mati dibakar hidup-hidup. Kira-kira kita berada di mana, di kubu mana? Artinya kita belajar dari apa yang Allah SWT kisahkan di dalam Al-Quran. Kata beliau, ya solusinya adalah kitabullah. Ini menjelaskan kepada kita di zaman fitnah kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Itu zaman fitnah. Jangan sibukkan diri dengan berita yang ada, sibukkan diri dengan ilmu. Apa yang kita ketahui, kita praktekkan, kita kerjakan. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu? Wa mastabaha 'alaika fakallahu ila alimihi. Apa yang samar bagi Anda, maka rujuk kembali kepada para ulama. Rujuk kembali kepada para ulama. Tanya kepada mereka apa solusinya. Ya bagaimana? Ya jalan keluarnya. Maka ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama di zaman fitnah seperti sekarang. Yang pertama adalah kembali kepada para ulama Rabbani. Dengarkan nasihat mereka. Dengarkan nasihat mereka. Ya, di masa-masa seperti sekarang, dengarkan nasihat mereka. Kemudian yang kedua, sibukkan diri dengan ilmu seperti tadi. Sibukkan diri dengan ilmu. Di masa fitnah seperti sekarang, sibukkan diri dengan ilmu. Banyak hal yang belum kita ketahui. Daripada waktu kita habiskan di Instagram, ya di short, atau di YouTube, atau di Facebook, atau di sumber berita yang lainnya. Daripada waktu kita sibukkan, kita habiskan untuk mengikuti berita ini dan berita itu, yang itu nggak menambah keimanan sama sekali. Menambah atau tidak? Nggak menambah. Apakah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah? Tidak juga. Justru sebaliknya membuat kita semakin geram, semakin kesal, ya, membuat kita hatinya semakin tidak menentu. Ini gimana? Saya harus ada kontribusi apa? Apalagi kalau sampai pada titik nanti kalau nggak ikut mendukung, sudah langsung dituduh munafik. Ini golongan orang munafik ya. Nah, ini udah repot kalau sudah seperti ini. Maka sibukkan diri dengan ilmu di zaman fitnah seperti sekarang. Sibukkan diri dengan ilmu. Karena ilmu ulama seperti tadi, petunjuk. Ya. Baca buku-buku para ulama yang menjelaskan masalah kitab fitan tadi, di mana dari sejak awal para ulama sudah membuat buku tersendiri dalam tema ini menjelaskan kepada kita. Ini penting sekali, bukan masalah sederhana, masalah yang besar yang akan menjadikan ya selamat dan tidaknya akhirat kita. Karena bisa jadi orang sibuk dengan mengikuti apa yang sedang terjadi, lisannya tidak jarang berkomentar.
Yang ketika dia berkomentar, yang pertama bisa jadi dia ghibah, yang kedua bisa jadi dia fitnah, kemudian bisa jadi dia menggadaikan pahalanya, rugi akhiratnya. Maka sibukkan diri di zaman seperti sekarang dengan ilmu. Banyak hal yang belum kita ketahui, daripada kita sibukkan yang mengikuti berita yang ada. Kemudian di antara nasihat para ulama pula di zaman seperti sekarang adalah sibukkan diri dengan ibadah. Kata Nabi SAW, beramalah, i'malu fi fitani kal-lailatil mudlim, atau badiru bil a'mali fitanan fil lailatil mudlim kakit'atil lailatil mudlim, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mali fitana, bersegeralah kalian beramal di zaman fitnah. Di zaman fitnah seperti sekarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat agar kita itu bersegera beramal. Sibukkan diri dengan ibadah, ya, dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan tahajud, dengan salat duha. Sibukkan diri dengan ibadah, produktif, beramal soleh. Karena sering kita ulang bahwa ketika kita meninggal dunia, yang akan ditanya Allah SWT tentang masalah ibadah. Allah tidak akan menanyakan kepada kita tentang berita yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi, Allah tidak menanyakan hal itu. Jadi masalah yang sedang terjadi, ya, kita mengetahui tidak menambah amal soleh, kita tidak tahu pun, kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita enggak tahu ilmu tentang fikih salat, fikih zakat, bagi yang sudah wajib zakat, Allah akan bertanya tentang masalah harta yang kita miliki. Maka itu siapkan. Lalu sibukkan diri dengan ibadah. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dijadikan, ya, sebagai nasihat utama oleh para ulama terkait masa huru-hara seperti sekarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu indal haraji ka hijrati ilayya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyibukkan diri dengan ibadah di zaman fitnah, di zaman banyak orang mungkin terbunuh tanpa alasan. Al-haraj di mana al-qatl, ya. Jadi ada orang terbunuh tanpa alasan yang jelas, ya, gara-garanya sepele. Ini zaman fitnah di akhir zaman, kata para ulama. Menyibukkan diri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu indal haraji ka hijrati ilayya. Pahalanya seperti orang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyibukkan diri di masa-masa fitnah seperti sekarang itu ibadah atau sebuah, ya, ibadah yang keutamanya seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyibukkan diri dengan ibadah. Itu nasihat yang diberikan oleh para ulama, sibukkan diri dengan ibadah. Al-Qur'annya dibuka kembali. Kemudian jangan sibukkan diri dengan berita yang ada. Sekali lagi, tidak tahu itu lebih baik, tidak mengotori hati. Tapi semakin kita ikuti beritanya, semakin enggak jelas, semakin tidak jelas, dan akan membuat hati kita semakin keruh, semakin ya kotor. Paling tidak ada kebencian dalam hati kita kepada salah satu pihak yang dijadikan sebagai kambing hitam dan seterusnya. Karena sekali lagi, fitnah seperti yang sudah itu pasti ada orang-orang yang memiliki kepentingan. Itu pasti. Ya, oleh karena itu, ya, sekali lagi tadi nasihatnya, sibukkan diri dengan ilmu.
kemudian sibukkan diri dengan ibadah, ya, dan jangan sibukkan dengan berita yang ada, apalagi turut berkomentar, ya, turut ini dan itu. Sudah, lindungi diri kita dari hal yang semacam tadi. Ini kesimpulan nasihat para ulama di masa-masa seperti sekarang, masa fitnah. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Muslim Al-Khawlani tadi, para ulama di muka bumi keberadaannya seperti halnya bintang di langit. Dan di zaman fitnah terkadang bintangnya nggak terlihat. Yang terlihat adalah, ya, berita yang digoreng. Semakin kita mengikuti, semakin larut kita masuk ke dalamnya, sehingga rugilah kita. Ya, iman nggak bertambah, ibadah tidak bertambah, karena yakin orang kalau sudah masuk di arena fitnah yang sedang terjadi, ya tentunya akan malas untuk membaca Al-Quran, untuk sholat tahajud, untuk mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin, mendoakan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin, mendoakan, ya, kebaikan kepada kita semuanya. Sekali lagi, ya, ini nasihat yang perlu kita renungi bersama di masa-masa seperti sekarang. Ya, di zaman fitnah, sekali lagi sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan diri dengan ibadah, dan jangan sibukkan dengan berita yang ada, apalagi sampai terprovokasi dengan berita-berita yang ada, ya, dengan berita yang ada. Dan sekarang Masya Allah begitu cepatnya menyebar berita yang ada, yang kita nggak tahu sumbernya amanah atau tidak. Dan Allah SWT mengingatkan kepada kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, agar kita itu melakukan cross check dulu, tabayyun, ada verifikasi betul atau tidak. Taruhlah kalau betul sekiranya, apakah kita diperintahkan untuk turut andil di situ? Enggak juga. Banyak ayat yang memerintahkan kepada kita, ya, untuk, ya, fokus kepada diri sendiri, beribadah kepada Allah. Ada amar ma'ruf nahi mungkar di situ yang Allah perintahkan, tapi bentuknya dan caranya juga jelas. Bagaimana cara kita mengingkari kemungkaran, bukan dengan kemungkaran yang serupa atau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu kaidah. Kata para ulama, la dharar wala dhirar. Ini kaidah yang luar biasa. Artinya, ketika mengingkari sebuah kemungkaran, maka yang pertama, ya, dipastikan kemungkarannya hilang. Kalau menimbulkan kemungkaran yang sama, sepadan, apalagi yang lebih besar, para ulama sepakat hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka ada kaidahnya, ada prinsip yang jelas. Makanya tadi kembali kepada ilmu, sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan dengan ibadah. Itu cara agar kita selamat dari masa-masa fitnah seperti sekarang. Mudah-mudahan Allah SWT, ya, menjaga kita semuanya dari segala keburukan, dan menjaga, ya, bangsa kita, negara kita dari segala keburukan, dari makar dan tipu dayanya orang-orang yang ingin, ya, merusak negeri kita. Dan semoga Allah beri taufik kepada para pemimpin kita untuk memimpin bangsa ini, dan semoga Allah SWT beri keamanan yang sentosa kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.